Desa Karanghijau adalah sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung. Penduduknya hidup dengan tenang dan sangat bergantung pada hasil tani. Setiap hari, matahari bersinar cerah, menyinari sawah-sawah yang mulai menguning. Tanda panen akan segera tiba. Namun, kedamaian itu terusik ketika suatu sore langit berubah warna dengan sangat cepat. Awan yang biasanya putih bersih perlahan berubah menjadi abu-abu gelap. Angin yang semula sepoi-sepoi mulai bertiup kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon besar dengan sangat keras. Pak Danu, seorang petani tua yang sudah berpengalaman, menatap ke langit dengan cemas. Ia melihat segumpal awan pekat yang bergerak rendah dan sangat cepat dari arah laut. Penduduk desa menyebut fenomena langka ini sebagai badai hitam, sebuah legenda lama yang menakutkan. Tanpa membuang waktu, Pak Danu segera berlari menuju pusat desa. Ia berteriak meminta semua orang untuk masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi kepanikan luar biasa. Dalam sekejap mata, anak-anak berlarian pulang sambil menangis. Sementara para orang tua sibuk mengamankan ternak mereka. Langit semakin menggelap hingga menyerupai malam hari. Padahal waktu masih menunjukkan pukul 4 sore. Suara gemuruh guntur mulai terdengar bersahut-sahutan. Tiba-tiba, angin puyuh yang sangat kuat menerjang ujung desa. Atap-atap rumah yang terbuat dari seng terbang terbawa angin seperti lembaran kertas. Suara dentuman benda-benda keras yang saling bertabrakan memenuhi udara, menciptakan suasana yang mencekam. Budi, putra Pak Danu, berusaha menutup jendela rumahnya yang bergetar hebat. Ia melihat dari celah kecil bagaimana pohon kelapa di depan rumahnya tumbang seketika. Ayah, apakah rumah kita akan bertahan? Tanya Budi dengan suara gemetar ketakutan. Pak Danu hanya bisa memeluk putranya sambil terus berdoa dalam hati. Ia tahu bahwa badai hitam kali ini jauh lebih kuat dari apa yang pernah diceritakan kakeknya dulu. Cahaya kilat sesekali menyambar, menerangi kegelapan dengan warna putih yang menyilaukan. Di luar, hujan turun sangat deras, namun airnya tampak keruh karena bercampur dengan debu dan tanah yang diterbangkan angin. Jarak pandang benar-benar nol. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di luar dinding rumah mereka masing-masing. Berjam-jam berlalu, namun badai tersebut seolah tidak mau pergi. Suara lolongan angin terdengar seperti suara raksasa yang sedang marah besar. Semua penduduk desa hanya bisa terdiam di sudut rumah, berharap agar maut tidak menjemput mereka malam itu. Tepat tengah malam, keajaiban terjadi. Suara gemuruh perlahan mulai mengecil. Angin kencang yang tadinya mengamuk mulai melambat menjadi embusan biasa. Pak Danu memberanikan diri untuk mengintip keluar melalui celah pintu yang rusak. Meskipun hujan masih rintik-rintik, badai hitam itu sudah lewat meninggalkan jejak kehancuran. Pak Danu keluar rumah dengan membawa senter kecil di tangannya. Ia melihat pemandangan yang menyayat hati. Sawah-sawah yang siap panen kini rata dengan tanah. Satu persatu, penduduk desa mulai keluar dari rumah mereka dengan wajah yang pucat. Mereka saling berpelukan dan menangis melihat rumah serta mata pencaharian mereka hancur. Banyak pohon besar yang sudah berdiri puluhan tahun kini tercabut hingga ke akarnya. Pagi harinya, sinar matahari kembali muncul, namun suasananya terasa sangat berbeda. Desa Karanghijau yang dulu asri kini penuh dengan puing-puing, bangunan dan lumpur hitam. Tidak ada lagi kicauan burung yang biasanya menyambut pagi dengan ceria. Kepala desa segera mengumpulkan warga di lapangan yang masih tersisa. Ia memberikan kota-kota penguatan bahwa harta benda bisa dicari kembali. Yang terpenting adalah keselamatan nyawa. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam bencana besar tersebut. Gotong royong pun dimulai sejak hari itu juga. Lelaki, perempuan, hingga anak-anak bahu-membahu membersihkan batang pohon dan puing bangunan. Meskipun lelah dan sedih, semangat untuk bangkit mulai terlihat di mata para penduduk desa. Pak Danu memimpin pembagian bantuan makanan dari lumbung desa yang tersisa. Ia mengajarkan warga untuk saling berbagi, meskipun dalam keadaan serba kekurangan. Badai mungkin bisa merusak rumah kita,
tapi tidak dengan persaudaraan kita, ucapnya dengan tegas. Minggu demi minggu berlalu, Desa Karang Hijau mulai berbenah sedikit demi sedikit. Rumah-rumah diperbaiki secara bersama-sama, dan sawah mulai dibajak kembali untuk ditanami bibit baru. Luka akibat badai hitam perlahan-lahan mulai mengering, meskipun tidak akan pernah terlupa. Pengalaman pahit tersebut memberikan pelajaran berharga bagi penduduk desa. Mereka kini lebih waspada dan belajar untuk selalu menjaga alam di sekitar mereka. Mereka sadar bahwa manusia sangat kecil di hadapan kekuatan alam yang luar biasa. Kini, Desa Karang Hijau kembali hijau seperti namanya, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Cerita tentang badai hitam tetap diceritakan kepada generasi muda, bukan untuk menakuti, melainkan sebagai pengingat tentang pentingnya ketabahan dan kerjasama dalam menghadapi cobaan hidup.